Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan RFID di port ESP32 dan menampilkan ID tag-nya atau user ID-nya ke dalam Blink ya, teman-teman ya, aplikasi Blink. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu seperti apa skemanya. Nah, jadi saya pakai ESP32 di sini dan RFID card-nya model RC522. SDA-nya nanti dicolokkan ke pin 21, SCK-nya di pin D18, MOSI di D23, MISO warna hijau di D19, ground di ground, RST-nya di D22, dan VCC-nya di 3,3 volt. Oke, seperti ini skemanya. Nah, sekarang mari kita atur dulu ya aplikasinya di website Blink ya, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana kita bisa menggunakan handphone ya, teman-teman ya. Ini kita masuk ke websitenya dulu. Nah, ini website Blink, nanti login. Seperti di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan. Tekan login, kalau sudah pernah login dia langsung otomatis masuk ke dalam dashboardnya ya, teman-teman ya. Nah, kita create new template. Akan saya kasih nama, misalnya absensi ya, teman-teman ya. Kita buat nama absensi, hardware-nya ESP32, connection type-nya pakai WiFi, dan di deskripsinya saya buat saja video 112. Oke. Dan nah, kemudian kita buat data stream di sini untuk pertukaran datanya nanti new data stream kita pilih yang virtual pin. Virtual pin ini kita buat aja namanya default aja ya teman-teman ya. Kita pilih pinnya yang V0 saja. Create. Oh, data type-nya kita harus ganti string ya karena kita mau menerima user ID-nya nanti dalam bentuk string. Oke. Default value-nya kita buat aja seperti ini mungkin. Oke. Create. Kemudian kita save. Setelah save kita ke web dashboard, kemudian tekan edit pojok kanan atas dan kita ambil satu bisa pakai label atau kalau ada LCD kita bisa pakai LCD. Kita lihat dulu. Oke, karena nggak ada LCD di sini, saya akan pakai label saja ya teman-teman ya, sama saja. Tarik, lepas, atau istilahnya drag and drop ya teman-teman ya. Kita atur lebarnya, kemudian setting, tekan icon gear ini. Kita pilih data stream yang baru kita buat tadi, V0. Oke. Kita kasih judulnya UID saja, user ID, oke, di atasnya. Kemudian kita buat dia rata kanan, oke, biar tampilannya di kanan nanti. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Oke, kita user interface-nya udah siap di sini tampilannya. Sekarang kita buat device-nya ya, teman-teman ya. Kita oh ya, kita save dulu. Kita save dulu, jangan lupa tekan save. Kemudian kita ke ke lambang search ini kita tekan new device. Boleh yang atas, boleh yang tengah sini ya teman-teman ya. Kalau belum ada device atau masih fresh, maka di sini di tengah akan ada button. Tapi kalau udah ada device, biasa hanya button ini aja yang muncul ya, yang di atas ini. Oke, pilih yang from template. Nah, kita pilih yang absensi tadi, create. Nah, copy tokennya ya teman-teman ya. Klik to copy. Setelah itu kita akan ke codingnya. Nah, saya akan pastekan di sini ya teman-teman ya. Oke, saya pastekan tokennya di sini ada 3 baris. Kemudian saya akan copy coding yang sudah saya buat. Ya, yang ini hapus saja teman-teman. Gantikan dengan yang tadi. Kita taruh di baris bawah sini. Oke. Jadi yang Blink print serial ini harus di atas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat codingnya masih sama persis dengan yang masih sebagian besar sama dengan video-video sebelumnya. Cuman di sini kita integrasikan dengan RFID ya teman-teman ya. Nah, untuk RFID-nya kita perlu mengincludekan library MRC522. Bisa dicari di sini ya kalau pakai IDE yang 2.1.1. Klik di kiri ini library manager, kemudian search MFR 522. Nah, nanti akan muncul ya teman-teman ya, khusus RFID nanti. Nanti pilih yang jangan pilih yang I2C ya teman-teman ya, pilih saja yang MFR
C ya, ada C-nya, maaf, ada C-nya teman-teman. MFRC ya. Nih. Nah, ini MFRC 522. Saya tulisannya remove karena saya sudah install ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah pernah mengikuti video sebelumnya, maka sudah tahu bagaimana untuk library Blink-nya ya teman-teman ya. Sama di search di bagian sini juga nanti. Oke. Untuk lebih jelas bisa tonton di video-video sebelumnya. Nah, kita close ini. Kita atur sesuai skemanya untuk SS pin-nya nanti di 21, RST-nya di 22. Kalau mau pakai LED bisa dicolokkan di pin 2 ya. Itu sudah built-in ya teman-teman ya. Maka di skema tadi saya tidak buat. Oke, nah kemudian ini adalah objek untuk RFID-nya. Nah, ini blink timer sudah saya bahas juga di video sebelumnya. SSID WiFi kita dan password. Kemudian yang dua ini bisa dihapus karena tidak dipakai untuk potential dan sensor value dari coding sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kemudian ada my timer di sini function di dalamnya adalah mengirim data ID ke virtual zero ya. Kita tulis V0 di sini ya, teman-teman ya. Kemudian parameter keduanya ID yang akan kita kirim. Nah, setelah kirim nanti kita kosongkan lagi ID-nya. Oke. Nah, berikutnya di setup kita siapkan semua, sebenarnya kita nggak perlu serial, bikin juga nggak apa-apa ya. Nanti kan pilihannya langsung di Blink ya. Oke, ini persiapan untuk RFID. Kemudian LED-nya untuk pin mode-nya kita siapkan juga. Dan di sini kita memulai Blink-nya. Oke, dengan semua yang diperlukan parameternya. Token, dan Wi-Fi-nya ya teman-teman ya. Oke, dan ini kita jalankan interval untuk timer, function timernya setiap 300 milisecond. Oke. Nah, di void loop, blink, run, dan timer run. Oke, seperti biasa. Dan yang baris ini untuk menunggu ya, kartu ada ditempelkan atau tidak. Ini dua baris ini ya teman-teman ya. Kalau tidak ada, maka dia akan return. Oke. Nah, eh, berikutnya di sini, ID kita refresh, kita kosongkan, dan di serial monitor kita printkan user ID-nya juga nanti. Oke. Dengan cara seperti ini. Jadi kita concatenate di sini menggunakan function concat ini, oke? Sehingga setiap bagian atau setiap segmen yang ada di RFID-nya, setelah itu kita printkan lagi di serial monitor. Kita tidak pakai ini nanti bisa dihapus. Nah, ID-nya kita ambil dari konten tadi substring 1 ya teman-teman ya. Jadi substring 1 itu yang untuk kita menyimpan kode RFID-nya, oke? Nah, baris yang berikut ini hanya untuk menyalakan LED-nya saja ya teman-teman ya. Kalau ada kode atau user ID yang sesuai dengan yang tertulis di sini. Oke, kita mau hapus juga nggak apa-apa sih. Karena kita tidak main LED ya di sini teman-teman ya. Ini kita hapus saja nggak apa-apa. Nih, sekarang coba kita upload ya teman-teman ya. Saya upload dulu Billy Dev. Nah, ini belum dicolokkan makanya dia tidak terbaca portnya. Sudah dicolok nih terbaca COM7. Oke, kita upload. Jangan lupa tekan ya teman-teman untuk bootnya, tombol bootnya. Nah, sudah selesai upload. Coba kita lihat di webnya ya teman-teman. Kita ke bagian device, kita search dulu, kemudian device absensinya kita tekan. Nah, ini kan masih kosong kan teman-teman kan? Sekarang kita coba tempelkan ya beberapa kartu di sini saya punya. Oke, kita keluarkan dulu semua kartunya. Ada yang dalam bentuk tag, ada juga dalam bentuk card ya atau kartu. Nah, saya punya beberapa di sini. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Saya akan tempelkan kartunya ke RFID readernya. Nah, terbaca ya teman-teman ya. 17EB2A4E. Coba kita ganti. Kita tempelkan lagi. Dia akan berubah. Oke, 27 kalau tadi 17 ya. Oke, udah beda ya teman-teman ya. Next.
Nah, FD, next. Nah, berubah lagi, kita ganti lagi. Ya, berubah ya teman-teman ya. Eh, sekarang kita lihat di kalau pakai aplikasi di Android seperti apa ya teman-teman ya. Nah, kalau kita buka di aplikasi Android-nya sudah ada absensi di sini. Oke, kita tekan. Kita tekan yang pojok kanan bawah dulu ya teman-teman ya untuk membuat widgetnya. Kita tekan lambang plus. Kemudian kita search bisa pakai label. Kalau di aplikasi Android-nya dia punya ya LCD ya teman-teman ya. Kalau nggak salah di bawah dia punya LCD. Nah, ini LCD ya. Nah, sekarang kita tekan di LCD-nya sekali untuk setting data stream-nya. Di sini karena LCD-nya yang 16 kali 2, jadi dia ada first line dan second line ya. Kita munculkan di first line saja. Ambil data stream-nya yang V0 tadi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita back lagi sekali. Nah, sudah siap ini ya, teman-teman ya. Ini data terakhir yang tadi muncul. Oke, sekarang kita tempelkan lagi. Ini teman-teman nggak bisa lihat ya. Bisa saya tempelkan nih kartunya. Berubah ya. Prosesnya sama dengan yang tadi, teman-teman. Nah, berubah lagi sesuai dengan tag yang kita tempelkan. Nah, berubah lagi. Saya coba ambil lagi yang lain. Saya masih banyak ya di sini, teman-teman. Nah, tempelkan, oke. Tempel lagi, berubah lagi, dan berubah lagi. Oke, mantap ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini cara memanfaatkannya RFID di ESP32 dan menggunakan Blink juga untuk displaynya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua video kali ini. Terima kasih sudah berkunjung kembali di channel LiveTech. See you in the next video.